Ya, kita bersyukur ya, melalui siaran-siaran radio RMC kita bisa belajar tentang satanologi. Tapi kalau orang nggak paham, dipikir buat apa ngabisin waktu membahas tentang setan. Bahkan sampai 7 session pun masih baru pendahuluan. Dan belum masuk kepada pembahasan mengenai setan itu sendiri. Ya, ini orang kalau nggak paham, nggak mengikuti, cuma ikut separuh-separuh ya, mungkin banyak ngomelnya. Tapi kalau saudara ikut dengan seksama, memperhatikan benar-benar secara progresif dari session pertama sampai session ke-7 ini, saudara bisa melihat ya tahapan-tahapan pembelajaran kita secara berkelanjutan. Jadi kita ini enggak pembicaraan kita enggak ada arahnya lalu ngawur-ngawur gitu ya, pasti enggak ya. Pasti ini ada arahnya. Oke. Saya akan lanjutkan dengan share screen. Ya, kita sudah mempelajari faktor-faktor penyebab sehingga bisa terjadinya dosa. Ya. Faktor-faktor penyebab sehingga bisa terjadinya kejahatan atau dosa, termasuk terjadinya iblis. Ya, jadi kita udah membahas poin-poin ini. Ya, saya perbesar aja. Ya, ini yang kita sudah bahas yang lalu ya. Jadi review sebentar. Jadi Allah kan pemelihara ciptaannya. Dan Allah kalau memelihara pasti memelihara dengan sempurna. Dan bahkan tanpa cacat. Nah, pertanyaannya kan di mana keberadaan Allah pada saat Adam dan Hawa dicobai? Kalau Allah memang memelihara dan pemeliharaannya itu sempurna tanpa cacat, pertanyaannya kan di mana keberadaan Allah pada saat Adam dan Hawa dicobai? Ya, pertanyaan berikutnya adalah mengapa setelah mereka jatuh dalam dosa baru Allah menyatakan kehadirannya, alias kok terlambat datangnya? Kenapa Allah datangnya atau menghadirkan dirinya atau menyatakan kehadiran dirinya setelah manusia jatuh dalam dosa? Kenapa Allah tidak menyatakan kehadirannya sebelum manusia jatuh dalam dosa? Nah, ini semua pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya nggak usah saya yang jawab. Saudara langsung sebetulnya bisa menjawab. Tapi ya memang perlu penegasan ya. Nanti penegasannya finalnya ini memang saya kan hanya mau memberi pertanyaan-pertanyaan untuk menuju kepada final. Ya. Tapi kalau saudara ingin bertanya, langsung memotong penjelasan saya yang Anda belum paham, nggak apa-apa ya. Saya nggak apa-apa dipotong. Anda langsung aja lewat Zoom. Pak, saya mau tanya. Nggak masalah. Tapi pertanyaannya jangan yang keluar dari apa yang saya jelaskan atau yang belum saya jelaskan.
Jadi kalau sudah saya jelaskan, Anda belum paham, silakan bertanya. Tapi yang belum saya jelaskan, ya jangan tanya dulu karena itu bertahap kan. Ya, jadi kita juga sudah belajar bahwa terjadinya kejahatan itu karena ada satu faktor, yaitu ditariknya sebagian anugerah Allah. Saya harus konfirmasi dan menegaskan ini beberapa kali supaya benar-benar tertanam dalam pikiran Anda. Jadi Allah menarik sebagian anugerahnya. Kalau anugerahnya itu semua memenuhi ya seluruh ciptaannya, alias Tuhan tidak ingin kejahatan-kejahatan itu terjadi, maka tidak mungkin ada terjadi kejahatan. Tapi bagaimana kejahatan itu bisa hadir, itu bukan Allah yang menghadirkan kejahatan, tapi Allah menarik sebagian anugerahnya, maka muncullah kejahatan itu. Seperti terang itu, bagaimana di dalam terang bisa terjadi kegelapan, maka sebagian terang itu ditarik sehingga muncullah kegelapan. Ya, saya harap saudara sudah jelas. Jadi bukan Allah yang berbuat kejahatan, juga bukan Allah yang mendorong-dorong Adam dan Hawa untuk berbuat jahat, tidak, tapi ada sebagian anugerahnya yang ditarik. Oke, jadi Allah bukan menciptakan dosa, karena dosa juga bukan diciptakan, tapi dosa adalah suatu tindakan. Ya, dosa adalah tindakan. Saya harap semua ini sudah begitu jelas, dan kita juga tidak menganut dualisme, ya, seperti gambar ini. Kita tidak menganut dualisme seperti ini, karena kalau dualisme seperti ini berarti ada dua penguasa yang saling mau mengalahkan satu dengan yang lain, dan dua kekuasaan ini boleh dikata bisa sama-sama kuat dan sama-sama lemah. Ya, tapi ini tidak benar. Ini dualisme ini bukan konsep Alkitab ya. Ini konsep yin dan yang tidak ada di Alkitab. Tidak ada keseimbangan antara Allah dan iblis, antara kejahatan dan kebaikan, antara terang dan gelap, antara panas dan dingin, itu tidak ada. Semuanya dimulai hanya pertama, yang paling ada terlebih dahulu hanyalah Allah. Ya, pada mulanya hanya ada Allah. Itu yang dinyatakan oleh kitab suci. Ya. Jadi tidak ada kejahatan, tidak ada kegelapan dan sebagainya. Tidak ada. Dan itu semua bisa terjadi karena tadi Allah menarik sebagian anugerahnya. Gambar yang benar adalah seperti ini, bahwa Allah itu yang berkuasa atas segala sesuatu, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan Allah yang mengontrol atau mengendalikan segala sesuatu, termasuk iblis pun di dalam kendali Allah, di dalam kuasa Allah, di dalam kontrol Allah. Ya, iblis tidak bisa sewenang-wenang berbuat semaunya sendiri, ya, sampai bisa keluar dari kedaulatan Allah. Tidak mungkin. Karena iblis itu pun ciptaan, dan iblis pun berada di dalam kendali Allah sepenuhnya. Nah, ini saudara tidak boleh ragu-ragu. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menggagalkan rencana Allah. Tidak ada satupun kuasa yang bisa mau melawan dan menggagalkan
kuasa Allah atau mengalahkan kuasa Allah. Tidak ada. Ya, karena Allah itu yang memang penguasa segala-galanya. Tidak mungkin ciptaan bisa menyamai pencipta. Ya, saya ulangi, tidak mungkin ciptaan bisa menyamai pencipta. Ini semua presupposisi yang penting untuk Anda bisa mempunyai konsep yang beres tentang dari mana munculnya kejahatan. Oke. Ya, saya tidak akan membahas tentang kebebasan lagi. Kebebasan itu sudah pasti tidak ada kebebasan. Dan Allah juga tidak pernah mengajarkan kebebasan. Allah mengajarkan ketaatan, bukan kebebasan semau gue. Ya, tidak ada itu ajaran kebebasan semau gue. Lu boleh maumu sendiri, mau apa saja boleh. Enggak, Allah tidak pernah mengajarkan gitu. Allah mengajarkan ketaatan. Justru saya menegaskan kebebasan itu adalah ajaran iblis untuk Anda berani memilih hal yang memberontak kepada Allah. Ya, sekali lagi kebebasan itu ajaran iblis yang menggoda Anda untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu bukan ajaran daripada Tuhan, kebebasan itu. Siapa yang bilang kebebasan ajaran dari Tuhan? Yang dimaksud kebebasan yang menurut ajaran Tuhan adalah ketaatan kepada Allah. Saya ulang ya. Kebebasan yang diajarkan Alkitab kepada umatnya adalah ketaatan kepada Allah. Bukan lu boleh berbuat semau gue. Lu, Allah kok diktator gitu? Emangnya lu mau Allah yang bagaimana? Apakah Anda mau Allah itu yang taat sama Anda gitu? Ya toh? Yang benar yang mana? Ya, Allah yang taat sama Anda atau kita yang taat sama Allah. Ya, ini konsepnya dibenarkan semua ini. Ya, makanya teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kesembuhan, teologi kekayaan dan sebagainya, semua itu ajaran sesat. Tidak ada di Alkitab. Ya, dulu ribut-ribut soal teologi sukses, teologi kemakmuran, ya, teologi kesembuhan dan sebagainya, itu sesat semua. Sudah tidak ada toleransi apa-apa terhadap hal seperti itu. Oke. Ya. Jadi ini semua sudah saya bahas. Jadi peristiwa Adam dan Hawa ketemu si ular, Tuhan juga sudah tahu takarannya. Sampai di mana takaran kemampuan Adam dan Hawa. Dan sampai di mana takaran kemampuan si ular. Ya. Baik kalau saudara, ini saya kasih ilustrasi yang sudah pernah saya paparkan. Ya, misalnya saya diadu dengan Mike Tyson. Ya, Anda enggak usah ngukur dulu kekuatan saya sampai di mana dan Mike Tyson sampai. Anda sudah tahu takaran saya sampai di mana dan takaran Mike Tyson sampai di mana. Ya, enggak usah. Itu pertandingan semacam itu adalah pertandingan yang konyol banget. Jadi bukan Allah itu mau berharap Adam dan Hawa akan menang melawan si ular. Karena Allah sudah tahu. Bahkan Allah juga sudah tahu akhirnya. Bagaikan film tuh di end-nya sudah tahu. Saudara kalau nonton film yang di end-nya sudah tahu,
Ya kan udah, ya udah itu nanti ceritanya akan begini 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 begini. Ya Allah kan sudah tahu semuanya. Tapi gimana kalau seperti itu? Apakah berarti Allah itu hanya bersandiwara saja? Nah itu kan seringkali pertanyaan-pertanyaan yang muter-muter ke situ aja. Nanti Allah sandiwara, Allah hanya, kita ini hanya panggung sandiwara, kita ini hanya wayang-wayang, Allah itu dalangnya, dan sebagainya. Makanya saya juga pernah kan pasang di Facebook, emangnya kalau Allah itu dalang, Anda keberatan? Anda kepengen yang jadi dalang siapa? Nah, ini saya tantang ini kata-kata yang istilahnya agak menyindir-nyindir kan. Waduh, Allah itu begitu dalang ya. Oke, kalau Anda menuduh Allah itu dalang, Anda kepengen yang jadi dalang siapa? Anda sendiri atau setan yang jadi dalang? Ya, atau makhluk lain, Gondoruo atau apa yang jadi dalang? Anda mau siapa yang menjadi dalang? Ya, siapa? Ya oke, kita tidak pakai kata dalang, itu rasanya kalau dalang itu kan sepertinya bisa memainkan semua. Ya, ini bukan Allah bermain-main. Kita tidak pernah berkata Allah bermain-main, tapi Allah merancang dan merencanakan. Ya, Allah itu merancang dan merencanakan. Itu berita Alkitab. Dan apakah Anda keberatan kalau Allah yang merencanakan? Kalau Allah yang merancang, Anda keberatan nggak? Ya kalau Anda berpikir sehat, justru aku bersyukur kalau seluruh alam semesta ini dalam rancangan Allah yang maha kuasa, maha sempurna, maha berdaulat. Cilakalah, ya, atau celakalah kalau rancangan dunia ini di tangan iblis dan bukan di tangan Allah. Dan lebih celakalah kalau rancangan dunia ini di tangan saudara dan saya, orang-orang berdosa yang tidak punya kemampuan apa-apa ini. Ya. Bukan celaka 12, celaka 1 triliun. Itu. Maka mari kita punya perisa posisi yang benar. Bahwa dunia ini ada di tangan Allah. Justru kita bersyukur. Jangan, wah nggak enak ya. Di dunia ini kita di tangan Allah itu nggak enak. Ya kan, kamu mau dunia di tangan siapa? Di tangan kamu. Di tangan konglomerat. Ya. Oh, enak ya kalau dunia di tangan konglomerat. Wow, saya berteman aja dengan konglomerat. Nanti saya bisa dikasih fasilitas-fasilitas karena dunia ada di tangan konglomerat. Ya, itu pikiran-pikiran kacau. Kalau Anda percaya Allah itu sempurna, Allah itu benar 100%, Allah itu tidak mungkin salah, aku bersyukur kalau dunia dalam rancangan Allah yang sempurna. Atau paham yang saya sudah pernah jelaskan, deisme. Banyak orang-orang yang beranggapan atau berpola pikir seperti deisme. Allah membiarkan. Sudah, sak maumu sendiri, aku nggak ikut-ikut dunia ini. Kamu mau kiri, mau kanan, mau loncat, mau jatuh ke bawah, terserah, aku nggak ikut-ikut. Tuhan sudah nggak ikut-ikut lagi. Ya, itu juga celaka. Ya. Dan akan konyol karena semua berjalan tanpa arah yang jelas. Bagaimana semua bisa berjalan semau-maunya sendiri? Itu namanya liar dan itu namanya kekacauan. Dan Allah tidak mungkin mencipta sesuatu yang akhirnya menjadi liar dan kacau. Meskipun dunia ini kelihatan liar dan kacau, kelihatannya.
Tapi Allah sedang mengontrol segala sesuatu dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa salah. Oke? Saya harap ini semua pemahaman-pemahaman ini bisa nancep dalam pikiran Anda, dan Anda tidak meragukan sedikit pun tentang kesempurnaan rencana Allah, kedaulatan Allah yang sempurna, dan tidak bercacat sama sekali. Sedikit pun jangan meragukan. Ya, memang kita membutuhkan waktu untuk memahami ini, tapi saudara juga jangan dikuasai iblis untuk tambah lama tambah ragu-ragu dengan kekuasaan Allah, dengan kedaulatan Allah, dengan kesempurnaan Allah. Jangan ragu-ragu, tidak boleh ragu-ragu. Jangan digoda iblis untuk meragukan kedaulatan Allah. Ya, oke. Ya, kita juga sudah membahas first cause and second cause. Terjadinya kejahatan itu memang pasti dimulai dari Allah. Maksudnya, kok bisa muncul kejahatan? Itu konsep awalnya itu dari mana? Kalau kita mau berpikir yang secara jujur dan sehat juga, maka jelas-jelas bahwa kejahatan itu pasti ada di dalam penetapan dan rencana Allah. Tidak mungkin kejahatan itu keluar secara out of control. Ya, saya ulangi lagi, tidak mungkin kejahatan itu keluar secara out of control, secara tak terkendali. Tidak mungkin. Karena kalau seperti itu berarti Allah tidak bisa menguasai kejahatan. Dan Allah tidak bisa menghindari kejahatan yang Dia tidak mau. Ya, itu logiknya udah error. Kalau saudara bilang kejahatan itu muncul di luar rencana Allah, berarti out of control kan? Berarti Allah tidak bisa mengendalikan kan? Berarti Allah istilahnya yaitu kecolongan atau di luar rencananya. Nah, tidak. Semua ada di dalam kontrol Allah yang sempurna. Tapi bukan Allah yang berbuat kejahatan. Nah, itu. Kalau saya tegaskan Allah, kejahatan itu ada di dalam penetapan Allah atau kedaulatan Allah yang sempurna. Tapi yang berbuat kejahatan bukan Allah. Dan itu namanya second cause. Ya, tolong mic yang belum di-mute bisa di-mute dulu supaya tidak mengganggu, kecuali Anda mau bertanya. Ya, oke. Jadi bisa terjadinya kejahatan karena faktor second cause. Dan second cause ini pun dalam kedaulatan Allah dan dalam kontrol Allah. Ya, tadi anugerahnya sebagian ditarik, lalu berperanlah yang namanya second cause. Oke. Lalu saya sudah membahas tentang adanya potensi kejahatan. Ya, potensi berdosa. Jadi ini semua saling bergandengan, saudara-saudara ya. Jadi tadi sebagian anugerahnya ditarik, lalu ada second cause, lalu ada
potensi berdosa. Jadi kalau anugerah Allah ditarik, tapi tidak ada potensi berdosa, maka yang terjadi bisa beberapa kemungkinan. Jadi bisa saja anugerah Allah ditarik, lalu ya lenyap, habis. Tapi anugerah Allah ditarik, bisa ada muncul potensi berdosa. Nah, jadi ada unsur potensi berdosa. Nah, saya catat di sini, potensi berdosa ini akan terus dalam keadaan netral, baik-baik saja, selama tidak ada faktor pemicunya. Saya gambarkan potensi berdosa ini seperti bahan peledak. Ya, bahan peledak ini kalau tidak ada faktor pemicunya, ya tidak akan meledak dan baik-baik aja. Tapi begitu dikasih pemicu, ya biasanya kan pemicunya api itu yang dipasang di sumbu. Nah, begitu pemicunya dipasang, ya apinya itu dipasang, bisa terjadi ledakan dan kerusakan yang luar biasa. Tapi ini ilustrasi ya, ilustrasi bahwa bahan peledak itu sebetulnya baik-baik aja kalau tidak diledakkan. Kalau diledakkan baru itu menimbulkan dampak. Oke, ini semua sudah kita bahas, saya lanjut. Sekarang faktor yang keempat, yaitu alat negatif Allah. Ini tidak pernah saya bahas secara spesifik, tapi sekali-sekali pernah saya ungkapkan kebenaran alat negatif Allah. Jadi munculnya kejahatan itu sekali lagi bukan kebetulan. Munculnya kejahatan itu bukan di luar kontrol Allah. Munculnya kejahatan bukan di luar rencana Allah, tapi semuanya ada di dalam kendali dan bahkan di dalam menggenapi rencana Allah. Nah, ini yang seringkali ungkapan-ungkapan yang cukup keras ini banyak orang nggak bisa terima. Kejahatan terjadi dalam rangka menggenapi rencana Allah. Saya ulangi, kejahatan terjadi dalam rangka menggenapi rencana Allah. Ya, jadi ini seringkali pernyataan-pernyataan seperti ini kan dianggap ini sesat atau ini nggak benar atau bagaimana. Sebelum Anda bilang sesat, sebelum Anda bilang nggak benar, pikirkan baik-baik bahwa segala sesuatu terjadi dalam rangka menggenapi rencana Allah. Mungkin kalau kalimat ini semua mau terima ya. Segala sesuatu terjadi dalam rangka menggenapi rencana Allah. Amin. Amin. Nah, kalau segala sesuatu Anda aminkan, berarti termasuk kejahatan di situ juga dalam rangka menggenapi rencana Allah. Amin? Ya, mestinya amin kan? Karena tadi sudah didahului dengan segala sesuatu terjadi dalam rangka menggenapi rencana Allah. Kalau saudara bilang, oh tidak segala sesuatu, berarti ada kejadian-kejadian yang bisa terjadi di luar rencana Allah. Kalau itu saudara aminkan, berarti Allah bisa kebobolan atau Allah tidak mampu mengontrol atau Allah tidak bisa mengendalikan supaya kejahatan itu tidak terjadi. Berarti ada kuasa lain yang bisa mengalahkan kuasa Allah, karena Allah pun tidak mampu mengendalikan kejahatan. Nah, ini semua adalah, tadi saya bilang, presupposisi yang membentuk Anda berpikir yang benar. Saya tahu bahwa ini adalah hal berat.
Dan banyak orang syok setelah mendengar ini, tapi banyak orang juga berbahagia mendengar ini. Banyak orang yang terkejut mendengar ini, tapi terkejut dengan kekaguman bahwa inilah memang rencana Allah yang sempurna. Ini bukan kesalahan dalam rencana Allah. Ini bukan kekalahan dalam rencana Allah. Ini bukan kerusakan dalam rencana Allah. Saya masih melihat banyak orang-orang yang ya memang gini, banyak orang yang menilai semua peristiwa ini adalah dinilai hanya fenomenanya saja. Fenomena itu gejala-gejala yang nampak di luarnya saja. Tapi tidak melihat sampai ke akarnya. Ya, dalam esensinya. Kalau kita melihat sampai ke akarnya dan esensinya, semua ini ada dalam rangka Allah yang berdaulat sedang menggenapi rencananya. Oke? Ya, saya lanjut. Saya harus ingat jam ini ya. 8:08. Nah, perhatikan. Sejak perjanjian lama, Allah beberapa kali telah menggunakan alat negatif agar rencananya tercapai. Ya, rencananya itu nyanya huruf besar. Saya harus koreksi ini. Saya ulang ya, sejak perjanjian lama, Allah beberapa kali telah menggunakan alat negatif, tanda petik alat negatif, agar rencananya tercapai. Apa itu antara lain? Contoh, misalkan, enggak, ini saya pakai ilustrasi dulu ya, pisau. Jadi yang dimaksud alat negatif itu adalah pisau ini. Bentar, saya sebaiknya saya ganti. Ya, sabar. Oke. Ya, ini. Jadi alat negatif itu saya gambarkan seperti pisau. Nah, pisau itu alat negatif atau alat positif. Kan tergantung dari yang memakai kan. Sebetulnya negatif juga negatif. Positif juga positif. Artinya begini, kalau seorang dokter pegang pisau, dan pisau ini digunakan untuk mengoperasi pasiennya, maka itu bisa negatif, bisa positif. Negatifnya bagaimana? Negatifnya adalah kulit pasien itu kan masih mulus, tapi kulit pasien yang mulus disayat oleh pisau itu, sehingga robek. Wah, ini negatif sekali kan. Kenapa kulit yang bagus itu disobek? Ya, waktu pasiennya sudah dibius, lalu disobek itu kulitnya, sampai dagingnya juga disobek, sampai terbuka semua, dan organ tubuh yang di dalam tubuh ini mulai bisa direparasi, ya kan. Tapi tujuannya adalah mereparasi
mereparasi organ ini adalah untuk apa? Ya tentunya untuk kebaikan, namanya dokter kok. Dokter misalnya mau memperbaiki, mengoperasi pasien ini karena ginjalnya ada batunya. Ya ini, wah harus dibuka itu lalu diambil batunya atau dihancurkan dengan laser dan sebagainya. Oke, saya tidak berlama-lama di sini. Jadi pisau itu bisa negatif, bisa positif di tangan dokter. Kalau di tangan perampok, ya banyak negatifnya. Positifnya apa? Positifnya cuma bagi perampok, positifnya nakut-nakuti korbannya supaya hartanya bisa sukses dia ambil. Itu positifnya bagi maling. Ya. Tapi kalau alat negatif Allah itu apa? Alat negatif Allah itu ini. Yang saya sebut di sini, rencana perjanjian lama. Sejak perjanjian lama, Allah beberapa kali telah menggunakan alat negatif agar rencananya tercapai. Perhatikan. Agar rencananya tercapai. Berikut. Dalam PL, Allah menggunakan bangsa kafir yang untuk menghukum bangsa Israel sendiri. Ini contoh alat negatif. Allah bagaimana Allah menghajar bangsa Israel yang kurang ajar, tegar tengkuk, keras kepala. Bagaimana Allah menghajar bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala ini? Allah menggunakan bangsa kafir. Padahal bangsa kafir itu musuh Allah. Maksudnya bangsa kafir ini memusuhi Allah juga. Dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Tapi Allah gunakan bangsa kafir sebagai alat negatif untuk menghajar bangsa Israel. Atau menghukum, menghajar, mendidik. Dan itu juga untuk menggenapi rencananya. Iya kan? Allah menggunakan bangsa kafir itu untuk mendidik bangsa Israel ini dalam rangka apa? Dalam rangka menggenapi rencananya. Oke, saya harap secara jelas. Dalam perjanjian baru, Allah juga menggunakan tangan orang-orang jahat. Ini seperti di Kisah Rasul 2 ayat 22 dan 23 yang sudah kita baca yang lalu. Ya, Allah menggunakan tangan orang-orang jahat untuk menyalibkan Tuhan Yesus dalam rangka apa? Menggenapi rencana Allah. Dalam rangka menggenapi rencana Allah. Dan beberapa ayat di Perjanjian Lama yang saya sudah ajak saudara membaca seperti di Kejadian 50 ayat 20. Ya. Kejadian 50 ayat 20 itu juga menunjukkan bagaimana Allah memakai saudara-saudara Yusuf, kejahatan saudara-saudara Yusuf dipakai untuk menggenapi rencana Allah. Kejadian 50 ayat 20. Ya, saudara nanti bisa baca sendiri. Ya, itu ayat sudah sangat terkenal. Itu juga salah satu contoh yang sangat jelas. Kejahatan dipakai Allah sebagai alat negatif untuk menggenapi rencananya. Itu. Jadi bukan semua out of control, tidak terkendali, lalu Allah tidak berdaya, Allah tidak mampu untuk mengerem kejahatan. Kejahatan ini sudah merajalela di mana-mana. Allah tidak berdaya untuk bisa mengendalikan kejahatan. Allah sudah mungkin di surga sudah kewalahan, sudah bingung-bingung, kepala pusing, tidak bisa lagi mengendalikan kejahatan. Itu tidak ada cerita kayak gitu di Alkitab. Ya, kecuali film-film yang
Ada yang menyindir-menyindir tentang Allah ya yang sudah kewalahan mengelola dunia yang out of control ini. Itu tidak. Kita tidak pernah memaparkan akan keadaan-keadaan yang out of control. Meskipun kelihatannya out of control. Oke? Contoh misalnya, yang saya bolak-balik kasih contoh itu adalah Kain membunuh Habil. Ya, Kain membunuh Habil itu kelihatannya out of control kan. Habil itu mestinya dilindungi Allah. Habil itu mestinya dibela Allah. Habil itu berkenan kepada Allah. Ya, kenapa Kain yang membunuh Habil? Allah tidak bisa melindungi Habil. Kenapa Allah tidak berdaya menghalangi Kain untuk melaksanakan nafsu kejahatannya? Kenapa Allah tidak berdaya? Itu bukan karena Allah tidak berdaya. Itu karena Allah sedang menggenapi rencananya. Mungkin saudara tanya sama saya, "Loh, Pak, rencana Allah apa Pak bagi Habil? Kan mati." Loh, mati itu pun rencana Allah. Anda pikir mati itu suatu yang di luar kontrol Allah, di luar kendali Allah, mati itu. Mati itu ada di dalam kuasa kontrol Allah. Kalau Habil belum waktunya mati, tidak bisa mati waktu Kain mau membunuh Habil. Tidak bisa. Tapi itu memang Tuhan sudah punya rencana. Habil, sudah waktumu untuk pulang. Welcome home. Home sweet home. Ya, di rumah Bapa di surga. Sungguh indah dan luar biasa. Nah, itulah. Oke? Jadi ini alat negatif Allah. Jadi jangan saudara pikir terjadinya setan, terjadinya kejahatan, terjadinya dosa itu out of control. Tidak. Saya percaya itu dalam kendali Allah yang sempurna. Dalam rencananya juga yang sempurna. Saudara-saudara yang baru ikut session ini, mungkin kaget atau belum bisa terima, enggak apa-apa, tapi ikuti dulu dari yang pertama, karena ini sudah session yang ke-7. Ya. Oke, ini sudah jam 8:20. Jadi saya berhenti sampai di sini. Ini sebagai satu faktor lagi. Yaitu alat negatif Allah ini justru, ini saya tegaskan di sini ya. Alat negatif Allah ini justru dipakai dalam rangka menggenapi rencana Allah yang paling fokus, yaitu kedatangan Kristus ke dunia untuk melaksanakan dan menggenapi rencana Bapa yang kekal dan sempurna. Perhatikan bahwa terjadinya dosa masuk ke dunia itu justru dalam rangka menggenapi rencana Allah yang paling fokus, yaitu kedatangan Kristus ke dunia. Jadi saudara coba perhatikan dan dengan jeli berpikir tentang hubungan dosa dan kedatangan Kristus. Ya, mana yang betul-betul jadi fokusnya rencana Allah? Yang jadi fokusnya rencana Allah ini adalah kejatuhan dalam dosa atau kedatangan Kristus. Ya, ini semua memang berkaitan dan sebetulnya semua direncanakan Allah secara bersamaan karena Allah itu tidak tergantung pada waktu. Ya, secara bersama-sama semua ditetapkan Allah.
Tetapi kalau kita mau lihat kepada fokusnya, mana yang fokus? Kejatuhan dalam dosa atau kedatangan Kristus? Saudara kalau berpikir jeli, saudara akan menangkap semua yang saya ajarkan di sini. Ya, kalau saudara bilang fokusnya dosa, fokusnya kejatuhan dalam dosa, pasti error pikiran itu, ya kan? Masa Allah berfokus untuk kejatuhan dalam dosa? Itu bukan fokus kan? Tapi saya yakin saudara kalau saya suruh pilih, mana fokusnya? Kejatuhan dalam dosa atau kedatangan Kristus? Pasti saudara setuju kedatangan Kristus adalah fokus. Nah, tapi saudara akan juga, saya tanya kembali lanjutan, kalau kedatangan Kristus adalah fokus, lalu seandainya dosa tidak terjadi, lalu buat apa kedatangan Kristus itu? Paham? Ya, seandainya dosa itu tidak terjadi, lalu buat apa fokus kedatangan Kristus ke dunia? Ya, saya harap saudara lebih cerdas dan menangkap semua dalam rangka menggenapi rencana Bapa yang kekal dan sempurna. Oke, saya sampai di sini. Dan saya mempersilahkan saudara boleh bertanya, boleh berdiskusi, boleh sharing atau apa ya, kita bebas. Saya serahkan kepada host kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Saya persilahkan. Nah, ini kelihatannya sudah ada yang nulis di ini ya. Oke, ada yang mau tanya langsung silakan, Pak Elia. Ya, saya teringat alat negatif Allah. Dulu waktu saya membaca di Perjanjian Lama, saya sedikit mikir ini Yosua kan disuruh basmi semua bangsa yang kamu lewatin. Tapi dia tuh menyelamatkan Bani Het dan Bani apa 3 gitu Pak. Saya langsung berpikir, ini Yosua ini mokong sama perintah Allah yang disampaikan oleh Allah dari Musa gitu ya. Yosua, Musa ya. Nah, terus sampai Tuhan memimpin saya menemukan di ayat mana, dari tadi saya mencari ayat itu tidak ketemu Pak. Ada satu ayat yang menyatakan kenapa Bani Het itu tidak dimusnahkan oleh Yosua. Karena untuk melatih Bani Israel yang tidak mengalami pertempuran leluhurnya yang sebelum-sebelumnya. Di situ saya langsung berpikir, oh, memang Tuhan mau membuat seolah-olah Yosua tuh melanggar perintah Musa. Tapi apa? Karena memang harus disisakan bani-bani untuk menjadi alat negatif Allah untuk melatih bangsa Israel. Itu dulu Pak, thank you. Ya, terima kasih. Ya, masukan yang baik dari Pak Elia, dari Denpasar. Jadi semua itu dalam rangka seperti yang tadi saya katakan, terjadinya bangsa Het dan sebagainya yang tidak dimusnahkan itu juga tetap dalam kedaulatan Allah yang untuk menggenapi rencananya yang sempurna. Oke, sekarang saya mau bacakan. Ada yang mau tanya tadi? Silakan kalau ada yang mau tanya langsung. Ya, tanya Pak. Silakan Pak Yohanes. Tadinya pertanyaannya Pak Andi itu maksudnya kedatangan Kristus yang kedua kali kan Pak, bukan kedatangan Kristus yang pertama kali? Enggak, yang pertama kali. Oh, yang pertama kali. Ya. Jadi kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, kedatangan Kristus itu mau buat apa itu? Itu pertanyaan saya. Oke. Oke. Pak, ya. Boleh lanjut tanya Pak? Ya, silakan Pak Yohanes. Allah dengan iblis itu kan
seharusnya sangat bermusuhan. Cuman ada kalanya kok kayak teman baik gitu Pak. Contohnya, Tuhan tanya ke si iblis, lihat tuh Ayub gitu kan, dia paling setia, terus tuh dikasih izin Oke. mencobai. Itu yang pertama Pak. Kok Tuhan malah nawarin Ayub gitu kan, kayak ke temen aja gitu. Terus yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus di padang gurun dikasih dicobai oleh iblis 3 kali gitu kan beda dong. Allah dengan iblis itu dikasih kesempatan mencobai gitu. Ya, oke. Saya jawab ya Pak ya. Ya. Jadi yang jelas tetap gambarnya itu bukan dualisme Pak. Jadi seperti tadi saya sudah memaparkan gambar, nah ini, gambarnya itu bukan begini. Antara Allah dan iblis itu, wah sebentar. Ya. Jadi antara Allah dan iblis itu gambarnya bukan begini. Jadi Allah bermusuhan dengan iblis, iblis bermusuhan dengan Allah. Nah ini kalau ini kan ada dua kekuatan yang sama-sama istilahnya bersaing dan bermusuhan. Tapi yang benar itu ini kan, bahwa yang berkuasa satu-satunya hanya Allah. Dan segala sesuatu berada di dalam kedaulatan kuasa dan kontrol Allah. Itu. Maka kalau termasuk di sini adalah iblis. Ya, yang di bawah ini adalah iblis. Jadi iblis pun berada di dalam kendali Allah. Jadi kalau gambarnya seperti ini, nah seperti wah ini betul-betul saling bermusuhan dan adu kekuatan seolah-olah kan gitu. Allah melawan iblis, iblis melawan Allah. Saya sudah pernah katakan, ini nggak benar, ini bukan gambaran Alkitab. Gambaran Alkitab itu begini. Dan kalau seperti ini kan seperti dua kekuatan yang saling bersaing. Itu salah. Alkitab memaparkan iblis dengan Allah itu bukan dua kekuatan yang saling bersaing. Iblis itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Kalau gambarnya begini. Kalau gambarnya begini, wah, iblis dengan Allah sama-sama dua kekuatan yang besar. Tapi kalau gambarnya begini, iblis itu enggak ada apa-apanya, ya. Kalau saya nggak tahu bahasa Indonesia apa, jari kelingking lah. Iblis itu jari kelingkingnya Allah. Ini ilustrasi ya, jari kelingking itu maksudnya enggak ada apa-apanya, itu enggak termasuk hitungan itu, iblis itu. Jadi kalau seperti ini, itu gambaran yang seperti sekarang ini, yang saya paparkan ini benar-benar iblis itu dalam kontrol Allah, kendali Allah, dan menjadi alat negatif Allah, dan untuk menggenapi rencana Allah. Meskipun kelihatannya ada permusuhan, yaitu antara keturunan perempuan dan keturunan si ular, itu ada permusuhan, tapi permusuhannya bukan dengan Allah. Ya, bukan dengan Allah. Sama sekali Allah itu nggak bisa dilawan. Dan iblis pun tahu. Dia nggak mungkin bisa mengalahkan Allah. Konyol banget kalau mau mengalahkan Allah. Iblis itu pun tahu di mana kekuatan dia dan di mana kekuatan Allah. Yang iblis mau adalah bisa merusak anak-anak Tuhan. Itu yang iblis mau. Dan dia pikir iblis sampai sekarang berambisi untuk mau merusak anak-anak Tuhan dan merusak pekerjaan Tuhan. Tapi dia tidak bisa melawan Allah. Tidak bisa. Nah itu. Setuju ya. Pak. Cuman walaupun dia jari kelingking tuh Pak,
dia kan sepertinya saat ini masih dikasih waktu oleh Allah Iya, betul. untuk menguasai dunia kan Pak. Dunia itu dibuat kacau balau luar biasa sama dia. Menguasai dunia itu pun dalam kontrol Allah. Tidak lalu diserahkan dunia kepada iblis, lalu iblis lalu bisa semau-mau gue, seenaknya sendiri. No. Semua tetap dalam kontrol Allah. Meskipun kelihatannya iblis bisa semau gue. Kelihatannya. Ya. Setuju Oke. Pak. Walaupun Yes. tetap di bawah kontrol Allah, cuman dunia ini katanya kan sering dengar istilahnya sudah tambah rusak. Ya, dalam tanda tambah rusak itu pun tanda petik, ya kan? Karena semua tetap dalam kendali Allah untuk menggenapi rencana Allah. Perhatikan, untuk menggenapi rencana Allah. Ya, iblis seakan-akan dia merasa dia bisa merusak rencana Allah. Tapi tidak ada satupun rencana Allah bisa dirusak oleh iblis. Tidak ada. Ya, ini kalau kita percaya Allah itu berdaulat, Allah itu sempurna, Allah itu penguasa satu-satunya, tidak ada satupun kuasa yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Tidak ada. Pak Andi. Ya, Pak. silakan. Tanggung Pak yang tadi Pak. Kok Tuhan Yesus dikasih kesempatan dicobai sama iblis 3 kali itu bagaimana tuh Pak maksudnya? Nah, itu nanti saya mau bahas ya. Jadi belum sekarang. Tapi nanti akan saya bahas itu pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus di padang gurun. Sabar ya, Pak Yohanes. Tanya, Pak. Oh ya, Pak Aryo, silakan. Ya, gambarnya Bapak yang sebelah kanan, Allah di atas, itu bawahnya alam semesta. Mestinya gambarnya yang salah, Pak. Ada bundaran 2, yang Allah itu bundarannya besar sekali, yang bawahnya itu bundaran 1 titik saja, tik. Itu maksudnya alam semesta ciptaan Allah termasuk iblis dan segalanya. Supaya tahu perbandingannya itu loh, Pak. Ya, jadi gambarnya besar, atas bundar namanya Allah. Bawahnya sak titil, sak noktah aja. Nah, ya, kalau alam semesta dan segalanya termasuk iblis. Kalau Pak Aryo ya? perhatikan, kalau Pak Aryo perhatikan gambar saya, Allah di sini justru tidak ada bunderannya, Pak. Oh iya. Tidak ada bunderannya berarti tanpa batas apapun. Oh iya, betul. Pak Andi, jadi gambar Pak Andi yang salah atau interpretasi Pak Aryo yang salah? Ayo, yang mana Pak? Pak Aryo orang bodoh, mau menunjukkan perbandingan saja, Pak. Perbandingan Allah dengan iblis. Jadi Allahnya begitu besarnya, iblisnya begitu kecilnya. Tapi malah saya gambar Allah saking besarnya tidak ada batasannya. Iya, betul, Pak. Pak Andi. Ya, satu-satu siapa ini tadi? Saya Pak Andi. Ya, Pak Endarto ya. Iblis pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berbuat sebatas yang diizinkan oleh Allah. Seperti terhadap Ayub. Betul tidak Pak? Benar. Iblis pun hanya bisa berbuat sesuai dengan yang diizinkan Allah. Dan itu pun saya tambah ya, itu pun dalam rangka menggenapi rencana Allah. Ya, dalam rangka menggenapi rencana Allah. Nah, itu yang penting itu. Ya. Kalimat saya terakhir ini dalam rangka menggenapi rencana Allah itu yang penting karena kemenangan tetap di tangan Allah. Ya. Biarpun Allah mengizinkan iblis, tapi tidak berarti iblis menang. Enggak pernah iblis itu bisa menang dengan Allah, itu enggak pernah. Jadi iblis itu, nah, kalau Anda peka terhadap istilah saya tadi alat negatif, iblis itu hanya diperalat oleh Allah.
Setuju. untuk menggenapi rencananya. Terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih. Pak, sedikit Pak tentang diizinkan. Saya dari dulu terganggu loh Pak dengan diizinkan. Begini, Ya, iblis mau membuat saya sakit misalnya. Dia minta izin sama Tuhan. Tuhan, aku mau bikin Pak Elia sakit. Oh ya, silakan. Apakah itu namanya diizinkan? Ya, Tolong saya Pak paham. diperjelas. Jadi saya yakin Pak Elia mau menegaskan sebetulnya kata izin itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah Allah menetapkan. Ya, bukan mengizinkan tapi menetapkan. Terima kasih. Jadi ada poin tadi first cause dan second cause. Dalam hal ini Allah menetapkan second cause, yaitu iblis untuk mengerjakan apa yang iblis mau. Tapi apa yang iblis mau itu juga di dalam penetapan Allah, tidak keluar dari penetapan Allah. Ya. Oke, ada yang mau tanya tadi siapa? Saya Pak. Silakan Pak Liman. Pak Andi bilang tadi Allah bisa menggunakan alat negatif Pak ya. Yes. Berarti kalau kita mengalami sesuatu itu misalnya dipukul orang atau sesuatu yang tidak mengenakan, kita berarti tidak usah benci sama orangnya gitu kan berarti. Pokoknya ada ajaran apa? Ajaran sesat, ajaran apa? Mungkin orang itu bisa dipakai Allah Pak untuk hal-hal negatif untuk tujuan tertentu. Berarti kita tidak boleh ngamuk sama orang yang buat satu kejahatan itu mungkin yang dimaksud Pak Andi. Oh, ya. Sebentar. Ini aplikasi ya, yang Pak Liman tadi katakan itu adalah aplikasinya. Nah, aplikasi itu macam-macam. Saya tidak mau merumuskan aplikasi itu harus satu macam aja. Karena tidak pernah juga, meskipun iblis itu dalam kontrol Allah dan dalam kendali Allah dan menjadi alat negatif Allah dan dalam untuk menggenapi rencana Allah, tapi Allah tidak pernah berkata bertemanlah dengan iblis. Ya, toh. Allah tidak pernah berkata ya wis iblis jadi koncomu aja karena kamu koncoan aja sama iblis, berteman dengan iblis karena ini dalam rangka untuk menggenapi rencana Allah. Tidak pernah itu. Allah tetap tegas dan mengajarkan saudara dan saya untuk tidak pernah berteman dengan iblis atau bahkan berterima kasih kepada iblis untuk rencana-rencananya yang menggenapi rencana Allah. Karena apa? Karena iblis tidak pernah punya keinginan menggenapi rencana Allah. Keinginan iblis adalah untuk menghancurkan anak-anak Tuhan dan merusak pekerjaan Allah. Nah itu. Jadi meskipun Tuhan yang mengendalikan dan Tuhan memakai iblis untuk menggenapi rencananya, tapi iblis tetap adalah musuh orang beriman. Ya, nah itu. Ini mengenai mencontoh tadi bahwa misalnya ada orang memukul kita dan kemudian melukai kita dan merugikan kita. Itu kalau aplikasinya belum tentu memang saya harus memusuhi orang itu. Mungkin juga orang itu dipakai Allah untuk mengingatkan kita supaya kita tidak, ya misalnya kita tidak lupa diri atau tidak sombong ya dan sebagainya. Nah itu memang bisa seperti itu aplikasinya. Memang orang itu punya maksud jahat sama saya tapi ternyata berguna untuk saya. Contohnya seperti tadi Kejadian 50 ayat 20. Saudara-saudara Yusuf itu punya nafsu jahat, ingin menghabisin Yusuf. Tapi Yusuf dalam perspektif Allah bisa mendapat anugerah untuk melihat perspektif Allah itu bahwa saudara-saudara Yusuf ini malah dipakai Allah untuk menggenapi rencana Allah yang besar.
Sehingga Yusuf sama sekali tidak memusuhi saudara-saudaranya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau sama iblis tidak pernah kita boleh berkawan. Oke. Silakan. Saya lihat begini, Pak. Orang bilang jangan melawan iblis karena iblis adalah bapak segala pendusta, kan begitu ya? Ya. Tapi saya melihat bapak segala pendusta ini dia dibodohin kalau dia mau menyalibkan Yesus. Goblok sekali. Kalau dia tahu kalau Yesus disalibkan, berarti menggenapi rencana sempurna Allah, harusnya jangan disalibkan, kan begitu ya? Yes. Jadi, aplikasi kalau sampai kita bisa melihat, nah begini Pak, kalau saya kena kecelakaan, terus saya bisa menghibur diri saya, oh mungkin ini untuk mengajarkan saya. Tapi kalau misalnya Pak Andi kena kecelakaan, Pak, ini adalah untuk penggenapan rencana Allah. Waduh, kan bisa dimaki-maki, Pak. Bagaimana mengatasi dilema ini? Ya, saya tetap percaya bahwa kedaulatan Allah itu mengatasi segala sesuatu, dan dalam setiap peristiwa itu tetap ada dalam kedaulatan Allah dan tidak pernah keluar dari kedaulatan Allah. Sehingga saya tetap belajar untuk menerima segala peristiwa yang tidak mengenakan saya itu sebagai rencana Allah yang baik bagi saya, meskipun tidak mengenakan. Kalau itu adalah orang yang kita mau hiburkan, orang setingkat Pak Andi. Kalau yang nol sama sekali tentang kedaulatan Allah, gimana mau memakai kata penggenapan rencana Allah yang terjadi atas diri Anda? Wah, Ya, dia kan bisa. Kalau orang tidak mengerti kebenaran ini, ya jangan dipaksakan harus langsung ngerti. Ya, mereka juga akan shock ya. Mereka juga tidak paham. Makanya sebetulnya kebenaran-kebenaran seperti ini itu membekali kita sebelum kita mengalaminya. Tapi pada saat kita misalnya nggak pernah dapat bekal apa-apa, lalu kita mengalami hal seperti itu, ya kalau langsung dikasih doktrin seperti ini, ya langsung kita dimaki-maki ya. Seperti itu. Jadi menurut saya memang kita harus bijak dalam mendampingi jemaat yang belum paham kebenaran-kebenaran ini untuk perlahan-lahan belajar menerima dan memahami. Ya contohnya aja, misalnya ada jemaat kena sakit kanker gitu, sudah divonis dokter hopeless dan sebagainya. Nah, mungkin shock sekali kan seperti itu, dan kita langsung pakai teori ya Tuhan memakai segala sesuatu untuk menggenapi rencananya. Langsung dia mungkin maki-maki kita dan benci sama kita dan sebagainya. Ya kita tidak pakai kata-kata itu dulu ya. Kita tetap pakai kata ya kita doakan dia supaya dia kuat menghadapi semua ini dengan belajar berserah kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengerti apa maksud Tuhan di balik semua ini, dan tetap boleh berharap pada belas kasihannya dan anugerahnya untuk menyembuhkan. Ya enggak apa-apa, kita boleh berharap dan kita boleh berdoa kepada Tuhan seperti itu. Sampai suatu saat dia tambah lama, tambah sadar, dan tambah lama tambah belajar berserah kepada Tuhan. Itu butuh proses memang ya, tidak bisa langsung instan ngerti semuanya. Oke, sekarang saya mau bacakan ini ya, pertanyaan. Pak Andi, apakah memang dari Theodor Nehemia, Pak Andi, apakah memang benar karena keterbatasan manusia, lalu Allah tidak mewahyukan seluruh rencananya? Tapi kalau wahyu Allah kepada manusia itu separuh saja, apakah rencana Allah tetap sempurna? Ya, tetap sempurna lah. Jadi Allah itu memang punya rencana mewahyukan kebenaran-kebenaran itu secara bertahap dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dan kita sekarang pun yang sudah mendapat
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara lengkap itu pun masih butuh proses mengerti kebenaran demi kebenaran oleh pimpinan Roh Kudus. Dan itu bukan berarti lalu rencana Allah tidak sempurna. Rencana Allah tetap sempurna. Ya. Tidak ada yang tidak sempurna dalam seluruh rencana Allah. Berikutnya, malam dari Ruby. Malam, bagaimana orang yang menunda-nunda belajar firman Tuhan karena belum tahu atau merasa baik-baik saja hidupnya. Apakah ini termasuk ditariknya sebagian anugerah Tuhan? Tuhan masih memberi kesempatan. Terima kasih. Ya, saya ingat diri saya sendiri. Saya dulu juga belum bertobat dan saya juga tidak peduli dengan masalah-masalah kerohanian. Saya hanya menikmati hidup dengan bersenang-senang dengan teman-teman, ya, tidak pernah memikirkan hal rohani sama sekali. Ya, itu berarti saya dalam keadaan belum dicelikkan mata rohani saya. Saya belum disadarkan dari kebutaan saya. Saya itu dalam keadaan mati rohani. Orang yang belum di dalam Kristus atau belum dilahirkan kembali adalah mati rohani. Mati rohani berarti dia juga buta rohani. Dia tidak bisa melihat kebenaran yang hakiki yang datang dari Allah. Kapan sampai bisa terceliknya saya? Itu adalah anugerah Tuhan yang melahirkan kembali ya orang-orang pilihannya pada waktunya Tuhan. Semua itu ada waktunya Tuhan. Kita doakan ya orang-orang yang masih tidak peduli seperti ini untuk mendapat juga belas kasihan Tuhan dan boleh dicelikkan mata rohaninya. Ini Pak Theodor lagi. Ya, kalau boleh satu lagi Pak Andi, sebenarnya pada waktu perjumpaan pertama Adam dan Hawa dengan ular di Taman Eden, apa Adam dan Hawa masih dalam status bayi rohani? Karena logis sekali kan anak-anak begitu labil, terombang-ambing godaan dari iblis, atau Bapak punya second opinion? Saya percaya bahwa Adam dan Hawa waktu didatangi ular, dia jelas-jelas memang belum tahu kehendak Allah secara lengkap dan utuh. Jadi memang Adam dan Hawa ya pasti dalam keadaan terbatas waktu itu. Tapi saya juga nggak tahu levelnya dia. Ini level yang disebut sampai di mana. I don't know. Yang pasti dia memang tanpa dosa waktu itu. Itu bedanya sama kita. Ya, tanpa dosa. Tapi tanpa dosa itu bukan berarti sempurna sederajat dengan Allah, itu juga tidak. Adam dan Hawa pun tetap ciptaan yang terbatas. Oke. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada 10 menit. Tanya, Pak. Ya. Melanjutkan pertanyaan yang barusan, Pak. Yes. Adam dan Hawa itu kan sepertinya di saat mula-mula itu suasananya begitu damai, polos gitu, Pak. Jadi waktu diajakin ngobrol sama si iblis itu mungkin masih polos tuh, Pak. Dia tidak ada kepikiran jahat-jahat gitu. Sehingga waktu diajakin ngobrol gitu, iya gitu, Pak. Kan nggak sengaja tuh kepleset jatuhnya tuh, Pak. Bukannya mau tidak taat sih gitu. Soalnya nanti kamu kan tahu yang baik dan yang jahat, itu bagus gitu, Pak. Nggak ada salahnya kan gitu. Gitu, Pak. Ya. Nah itu pelanggaran 1 kali langsung vonisnya ya. final. Nggak seperti yang kita zaman sekarang, waduh berdosa berulang-ulang. Bangsa Israel tegar tengkuk berulang-ulang dihukum, diampuni, nanti bersalah lagi. Yang Adam itu 1 kali langsung
tidak ada ampun lagi. Oke. Ya, jadi saya langsung jawab ya. Jadi kenapa kok Adam dan Hawa vonisnya begitu drastis satu kali saja, dan itu bukan perbuatan kriminal, tapi hanya mengambil buah saja. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan, Adam dan Hawa sudah diberikan peringatan. Dan itu adalah perjanjian Allah untuk Adam dan Hawa diajarkan ketaatan. Itu yang tadi saya bilang. Ketaatan bukan kebebasan. Dan pelanggaran Adam dan Hawa meskipun dia tidak berbuat kriminal, tapi pelanggarannya adalah melanggar apa yang sudah ditetapkan Allah. Yaitu tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dan dia makan. Itu aja memang pelanggarannya, hanya itu aja. Tapi itu aja itu melanggar akan otoritas dan kedaulatan Allah. Atau melanggar aturan, saya lebih tepat menyatakan bukan melanggar kedaulatan Allah, tapi melanggar aturan yang Tuhan sudah nyatakan atau umumkan kepada Adam dan Hawa. Dan pelanggaran itu Allah juga sudah menyatakan konsekuensinya. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati pada hari itu juga. Ya, yang disebut mati itu adalah mati rohani. Ya, bukan mati jasmani. Karena Adam dan Hawa pun tidak mati jasmani. Oke, ada yang tanya lain lagi? Lanjut sedikit, Pak. Adam dan Hawa itu kan masih begitu polosnya, Pak. Mungkin juga kan nggak ngerti tuh, Pak. Baik dan jahat tuh gimana. Terus mati juga nggak ngerti mungkin, Pak. Ya. Banyak yang sering menanyakan itu, aduh sayang banget ya. Coba kalau penjelasannya lebih clear gitu, mungkin dia nggak akan coba-coba, Pak. Karena kurang jelas. Jadi orang suka coba-coba kan, Pak. Oke, Pak Yohanes. Jadi tadi saya sudah jelaskan kejatuhan Adam dan Hawa pun dalam rangka menggenapi rencana Allah. Jadi kalau ngomong sayang, aduh sayang, ya kenapa kok Adam dan Hawa jatuh? Mestinya lebih baik tidak jatuh. Tidak. Kita tidak boleh mengatakan itu, karena kita sudah tahu kejatuhan itu pun dalam rangka menggenapi rencana Allah yang seutuhnya. Seperti tadi saya bilang, fokus dari rencana Allah itu apa? Kedatangan Kristus ke dunia. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, Kristus tetap datang nggak? Tidak, Pak. Tapi seandainya ini tidak pernah ada. Ya, karena Kristus harus datang. Dan kalau Kristus harus datang, kejatuhan itu juga harus terjadi. Tidak mungkin Kristus harus datang tanpa kejatuhan harus. Ya, tanpa keharusan kejatuhan. Itu tidak mungkin. Kristus harus datang, dan kejatuhan pun suatu keharusan. Ya, saya harap ini sudah lebih jelas. Dan ini saya pikir adalah terakhir saya membahas tentang latar belakang kejatuhan. Ini baru bahas latar belakang dari terjadinya setan, satanologi. Habis ini baru kita masuk kepada pembahasan mengenai setan yang sebenarnya. Oke? Pak, Pak mau tanya. Ya, Pak Aryo. Adam dan Hawa adalah ciptaan, barang ciptaan. Tentu barang ciptaan mempunyai potensi dosa karena tidak sempurna ciptaan. Jadi memang kalau itu dianggap sebagai rencana Allah untuk terjadi seperti urutan seperti itu,
memang pada dasarnya sejak Allah menciptakan manusia itu sudah tahu kualitasnya pasti tidak seperti Allah. Pasti mempunyai potensi dosa. Itu semua dalam rangka rencana Allah, semua kedaulatan Allah merencanakan sampai seperti aspek saya tadi itu Pak. Salah satunya diciptakan itu sudah jelas tidak sempurna. Ya, potensi diciptakan dosa memang tidak sempurna, tapi saya pernah kasih argumentasi ada ciptaan yang tidak memiliki potensi berdosa, yaitu malaikat Tuhan yang tidak jatuh dalam dosa. Jadi itu meskipun ciptaan dan juga ciptaan yang tidak setara dengan Allah, tapi dia diciptakan untuk taat 100%. Diciptakan untuk taat 100%. Sedangkan manusia memang diciptakan dengan memiliki potensi berdosa. Sama seperti malaikat yang bakal jatuh dalam dosa itu juga diciptakan dengan potensi berdosa. Tapi ada malaikat yang diciptakan tanpa potensi berdosa. Untuk taat 100% kepada Allah. Sampai hari ini malaikat-malaikat itu taat dan dengan setia melayani Tuhan. Oke? Pak Andi sedikit Pak. Ya, Elia. Di RMC Today saya sudah menanyakan, cuma forum itu hanya bertiga. Kenapa Tuhan tidak mau menciptakan manusia tidak jatuh dalam dosa dan dia turun saja? Dia menjadi yang sulung. Kita anak-anaknya kita kan bisa berkomunikasi dalam kesucian. Waktu itu jawaban Pak Andi bagus sekali Pak. Tolong kalau masih ingat tolong di-sharing. Thank you. Ya, untuk apa dia justru manusia diciptakan Allah untuk bisa memahami kasih Allah yang luar biasa bagi umat manusia. Melalui kejatuhan. Kalau tidak ada kejatuhan, manusia tidak pernah bisa mengenal kasih Allah yang mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi Yohanes 3 ayat 16 tidak akan pernah tertulis kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Nah, biarlah ini boleh menjadi perenungan kita. Terima kasih, Pandi. Terima kasih Tuhan menyertai kita semua dan mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan atas anugerahnya boleh memberi kita pengertian-pengertian di dalam mengenal kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami, sehingga kami semua boleh dicelikkan mata rohani kami untuk mengenal kebenaran demi kebenaran yang sudah tertulis dalam Alkitab. Kami serahkan ya Tuhan pembahasan ini selanjutnya di tangan Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kami. Tuhan juga yang akan terus menuntun kami untuk mengenal kebenaran demi kebenaran sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa kami serahkan semua yang sudah dibahas, Tuhan yang sempurnakan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami serahkan juga seluruh pendengar radio RMC, baik melalui aplikasi Android, melalui website, melalui YouTube maupun Zoom. Tuhan boleh berkati semuanya. Untuk kami boleh lebih cinta Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih melayani, lebih giat melayani Tuhan, dan memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami serahkan doa kami dalam satu nama, itu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.